Rismond Sianipar sudah 2 kali alami teror gegara persoalkan keaslian ijazah Jokowi. Dan teror inilah cara negara kita masih ya menghadapi perdebatan ilmiah, peperangan ilmiah malah dibalas dengan receh-receh seperti ini. Dikiranya kita takut. Kalau kalian meneror itu artinya kalian pengecut. Ya, saya duduk itu di kafe itu datangi aja gitu loh. Ini cuma teror, receh-receh gitu aja dikiranya saya takut ya. Jadi ini langsung saya hubungi Bang Rosadi ya, di diskursus terus ditayangkan beritanya. Inilah dia tampilannya. Nanti saya kirim ke Bang Rosadi videonya ya. Ini kemarin masih fotonya. Jadi ini yang kedua kali ya saya alami di bulan ini. Sebelumnya saya kira cuma iseng aja ya, ngambil sesuatu dari mobil saya ya, dipecahkan kaca kiri sampai remuk ya, hujan-hujan lagi ya, jadi saya basah-basah. Terus yang kedua ya ini gitu loh, di sinilah saya paham, oh ternyata saya sudah dikuntit selama ini. Jadi ban mobil saya itu sebelah kanan tuh mungkin disayat pakai cutter gitu ya, 2. Saya harus menyatakan salut gitu ya, buat dan bangga Bang Rismond. Karena meskipun orang-orang juga banyak bilang, loh Mas, itu kan sebenarnya Anda dulu sudah nemukan 5 tahun yang lalu gitu ya. Orang banyak mengingat tweet saya. Iya, memang 5 tahun yang lalu itu sempat ada kesempatan ketika Dekan Fakultas Kehutanan UGM Sigit Sunarta itu ketika dikonfirmasi oleh wartawan itu menunjukkan ini loh skripsi yang dihebohkan, dia membuka itu di kampus Fakultas Kehutanan UGM. Dia bukanya di depan wartawan. Iya, di depan wartawan. Cuman waktu itu kan saya konfirmasi ke teman wartawan Jogja kan, gitu. Sempat nggak kalian pegang gitu? Karena mereka bilang nggak boleh dipegang, hanya diperlihatkan. Nah, setelah itu saya kejar. Kalian motret kan pasti iya. Nah, dari foto itu saya sudah langsung bisa menganalisis dari foto ya, gitu. Seperti biasa, saya langsung bilang palsu, gitu. Karena saya 100%. bilang iya, karena saya memang biasanya 99,9% sudah bisa 100, minus 100 gitu. Nah, saya bilang gitu, terus kenapa gitu Mas gitu? Saya bilang ini pakai huruf yang Times News Roman, ini huruf komputer. Ya, baru kemarin ini Pak yang kedua kali. Ya, kedua kali. Ya, sebelumnya sebulan yang lalu itu kaca mobil dipecah sebelah kiri. Nah, kemarin itu kaca dibuat retak ya, memang sudah jalan dikit sudah langsung hancur. Jadi sebelah kanan dan tengah, pintu tengah itu. Terus ban depan kanan dan ban belakang kanan itu disobek ya, disayat kayaknya pakai pakai begini lebar, jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi ban serep harus diambil satu, akhirnya beli ban lagi yang nunggu lagi, nunggu operator bengkelnya kan, jadi lama juga akhirnya saya menunggu. Untungnya nggak hujan itu Pak. Itu mobil dikerjai ketika di rumah, sedang ada di sebuah kafe Pak. Sebuah tahu itu mobil Bang Rismond ya? Saya datang setengah 12 ya, mungkin setengah 12, pulang setengah 2 ya. Jadi cuma 2 jam kayaknya sudah dikutip begitu loh. Jadi tahu posisi saya di mana, dan sayangnya CCTV itu tidak mencakup ke luasan dari parkir di mana mobil saya berada. Kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul saya ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada, sudah disampaikan banyak sekali kan oleh Rektor Pendidikan, sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan
nanti urusan angka, urusan sudah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan? Ini masih dalam kajian para pengacara. Soal laporan Bapak. Jadi tanyakan nanti ke pengacara. Ya, soal gugatan SMK Pak yang di PN Solo Pak. Oh, nanti ditanyakan juga ke pengacara, karena itu kita serahkan semuanya ke. Disobek ya, disayat, kayaknya pakai apa namanya, pakai begini lebar, jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi ban serep harus diambil satu, akhirnya beli mobil beli ban lagi yang tunggu kan, tunggu apanya, operator bengkelnya kan, jadi lama juga akhirnya saya menunggu, untungnya nggak hujan. Gitu Pak, itu mobil dikerjai ketika di rumah, sedang ada di sebuah kafe Pak. Oh, sebuah tahu itu saya datang setengah 12 ya, mungkin setengah 12, pulang setengah 2 ya. Jadi cuma 2 jam, kayaknya sudah dikutip begitu loh. Jadi tahu posisi saya di mana, dan sayangnya CCTV itu tidak mencakup ke luasan dari parkir di mana mobil saya berada. Dan banyak mobil Pak di sana Pak, banyak yang elit-elit Pak, kayak mobilnya Pak Roy kan. Nah mobil saya yang diingkar ini, gitu. Nah dari pattern itu, pola itu, oh berarti saya sudah dikuntit selama ini, sampai kebiasaan saya pun sudah tahu, gitu Pak. Alumni UGM Rismon Sianipar mempertanyakan kebenaran kuliah kerja nyata KKN, mantan Presiden RI Joko Widodo. Menurut ahli digital forensik ini, sebagai alumni kampus tersebut yang lulus pada 1998, KKN menjadi kewajiban bagi seorang mahasiswa sebelum skripsi dan lulus. UGM yang berdiri pada tanggal 19 Desember tahun 1949, sudah mewajibkan KKN sejak 1972 dan sejak 1979, KKN bersifat wajib hingga sekarang. Ia juga mengaku mendapat teror 2 kali setelah mengulas dugaan ijazah palsu dan skripsi Jokowi. Sejak 1979 KKN mewajibkan mahasiswa untuk kuliah kerja nyata di daerah terpencil, kata Rismon, dilansir Suara Merdeka. Diketahui, Joko Widodo diklaim lulus tahun 1985. Menurut peraturan di UGM, seharusnya Joko Widodo telah menempuh kuliah kerja nyata KKN, di manakah, provinsi mana, kabupaten mana, kecamatan di desa mana. Saya di Wonosobo, di desa Kepil saya 1997/1998 ada datanya, ucapnya. Rektor UGM Bu Ova seharusnya tinggal memeriksa data akademik, jika tidak ada data KKN. Seharusnya bisa diverifikasi, baik data akademik dan rekannya di luar universitas. Biar kita verifikasi, saat kita datang ke Yogyakarta, tanggal 15 April tahun 2025. Kalau terdak ada KKN, berarti ijazahnya palsu, jelasnya. Seorang mahasiswa UGM, jika tidak pernah KKN, dia tidak bisa menyandang gelar sarjana. Lulus dan sebagai sarjana UGM, ucapnya. Selain itu, tidak mungkin seorang mahasiswa tidak paham, nama pembimbing kita, Ahmad Sumitro. Dengan ijazah pembanding, Prof. Ahmad Sumitro, siapa pengujinya, kosong. Sebelum tanggal 15 April. Klarifikasi dari UGM meminta maaf, untuk Ibu Pertiwi kembali ke jalan kebenaran, jelasnya. Pasti rakyat mengampuni, ucap Rismon. Apalagi, selanjutnya dibuat pencocokan wajah dan A1. Jadi bisa dikenali, siapa yang ada di foto wisuda. Pencocokan wajah, menggunakan deskriptor wajah, persamaannya 30%. Dengan perbandingan foto wisuda dan ketika tua, persamaan maksimal 10%. Yang tidak sependapat, kita bertemu di UGM pada tanggal 15 April, tegasnya. Terkait tudingan pendapatnya salah, dan tidak ilmiah, karena Jokowi sudah lolos menjadi mendaftar di KPU Solo saat nyalon wali kota, dia siap debat ilmiah. Ini bukan huru hara, ini cara ilmiah, membuat peradaban lebih maju, bukan narasi tanpa dasar, jelasnya. Rismon mengaku tak gentar pihaknya mendapat teror dari orang tak dikenal. Saya telah mengalami teror, kedua kalinya bulan ini.
Semangat para pejuang keadilan. Jangan pernah takut, tulisnya dalam deskripsi di kanal YouTube Bali GE Academy. Sebelumnya UGM membantah bahwa ijazah Jokowi dari Fakultas Kehutanan lulusan tahun 1995 palsu. Jokowi pernah kuliah di sana dan UGM juga menunjukkan skripsi yang diklaim asli milik Jokowi di kampus.